Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Tiga hadiah ucapan selamat. Tatapan Qin Yu memusatkan perhatian pada tiga hadiah dan energi tata ruang secara alami menyelimuti ketiga item ini. Qin Yu jelas merasakan aura unik dari harta karun spiritual nenek. Qin Yu merasakan nafasnya sendiri berhenti sejenak. Tiga harta karun spiritual Grand Mist. Dalam sekejap Qin Yu menjadi berpikiran jernih. Namun dia juga menjadi bingung. Pria bermata perak berambut perak ini berkata bahwa tuannya menyuruhnya mengirimkan tiga hadiah untuk memberi selamat kepada saya dan bahkan mengatakan bahwa saya akan segera menikah. Tuannya bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa saya akan mencapai kemenangan dalam pencarian pengantin pria? Selain itu saya yakin saya juga tidak mengenal individu yang kuat seperti itu. Tidak berhubungan satu sama lain dengan cara apapun tanpa mengetahui satu sama lain mengapa tuannya mengiriminya tiga harta karun spiritual nenek. Tatapan pria bermata perak berambut perak itu tertuju pada Qin Yu. Dia kemudian tersenyum ringan saat dia menunjuk ketiga item. Mutiara merah ini adalah mutiara spiritual asal api. Mutiara spiritual asal api memiliki efek yang sangat aneh. Saudara Qin Yu, Anda akan memahami kemampuan luar biasa dari mutiara spiritual asal api ini setelah Anda meneteskan darah di atasnya dan menjadi tuannya. Mutiara spiritual asal api ini adalah sesuatu yang tuanku berikan pada saudara Qin Yu untuk digunakan oleh anakmu di masa depan. Qin Yu tidak bisa menahan keterkejutannya. Hadiah untuk calon anaknya. Dia belum menikah. Tuan pemuda bermata perak berambut perak ini benar-benar berpikir cukup jauh. Pemuda bermata perak berambut perak itu menunjuk ke item kedua, pedang pertempuran hitam dengan cahaya warna merah darah beredar melalui permukaannya. Pedang pertempuran ini disebut pisau bulu kasar. Tentu saja saudara Qin Yu kemungkinan besar tidak akan menggunakan harta karun spiritual nenek. Harta karun spiritual nenek ini saudara Qin Yu dapat memberikannya kepada calon istri Anda untuk digunakan. Anda juga dapat memberikannya kepada kerabat Anda yang lain untuk digunakan. Qin Yu hanya bisa terus mendengarkan. Pemuda bermata perak berambut perak itu menunjuk ke item ketiga. Gaun ini adalah sesuatu yang tuanku buat secara pribadi untuk pernikahan brother Qin Yu belum lama ini. Ini disebut gaun hujan ungu. Selama istri saudara Qin Yu memakai gaun hujan ungu ini tidak akan ada banyak orang di seluruh alam ilahi yang mampu melukainya. Qin Yu sangat bersemangat. Purple Rain Dress itu adalah harta spiritual Grand Mist defensif. Bahkan sekarang Qin Yu belum pernah melihat harta karun spiritual Grand Mist defensif seperti ini sebelumnya. Tidak hanya memiliki efek yang luar biasa, itu juga sangat sempurna dalam konstruksi. Berapa tingkat tiga harta karun spiritual nenek ini? Qin Yu sedang memikirkan hal ini di dalam hatinya. Tanpa meneteskan darah pada mereka untuk menjadi tuan mereka sangat sulit untuk menentukan level apa dari tiga harta karun spiritual Grand Mist dari penampilan luar mereka. Qin Yu menarik napas dan menenangkan pikirannya yang bersemangat. Saat ini ada pertanyaan yang sangat penting. Siapa sebenarnya yang mengirimkan hadiah ini padanya? Bagaimana mungkin dia tidak yakin siapa yang mengiriminya hadiah-hadiah ini dan hanya membuka tangannya dan menerimanya seperti itu? Bolehkah saya tahu siapa gurumu? Qin Yu memandang pemuda bermata perak berambut perak. Cahaya pemuda bermata perak berambut perak ini tersenyum. Qin Yu, Anda tidak perlu bertanya tentang identitas tuanku. Ketika kekuatan Anda mencapai tingkat yang dibutuhkan, Anda secara alami akan mengetahuinya. Kamu juga akan secara alami mengetahui tentang hubungan antara kamu dan tuanku. Hubungan antara aku dan tuanmu. Qin Yu benar-benar bingung. Dari pikiran Qin Yu dia hanya tahu satu ahli super yang terkait dengannya dan orang itu adalah Paman Lan. Namun karena Qin Yu tidak mampu melihat melalui pemuda bermata perak, itu berarti bahwa pemuda ini paling tidak dari tingkat God King.
Seorang tuan dari orang seperti itu kemungkinan besar jauh lebih kuat dari Paman Lan. Apakah dia mengenal orang seperti itu? Misi saya telah selesai, selamat tinggal. Pemuda bermata perak berambut perak sedikit membungkuk dan kemudian menghilang ke udara tipis. Hanya 3 benda yang mengambang di udara yang tersisa. Dia pergi setelah itu. Qin Yu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak meninggalkan namanya. Dia bahkan tidak meninggalkan informasi apapun. Dia hanya meninggalkan 3 harta karun spiritual nenek dan pergi. Melihat 3 harta karun spiritual nenek mengambang di hadapannya, Qin Yu tersenyum dan menghela nafas. Aku juga tidak bisa meninggalkan ini di sini. Dengan lambaian tangannya 3 harta karun spiritual nenek muncul di depan Qin Yu. Berapakah level dari ketiga harta karun spiritual nenek ini? Qin Yu sangat ingin tahu. Segera 3 tetes darah mengalir ke 3 item dan langsung berasimilasi ke dalamnya. Sumpah darah yang mengikat ini adalah metode pemurnian yang paling awal. Setelah melakukan ini setidaknya Qin Yu akan mendapatkan pengetahuan tentang 3 harta karun spiritual Grand Mist. Namun setelah ia memperoleh pengetahuan tentang 3 harta karun spiritual nenek, Qin Yu tampaknya telah disambar petir. Dengan bodohnya dia berdiri di sana. Di seluruh alam ilahi 8 kaisar Sage Agung memiliki harta karun spiritual nenek warisan. Harta karun spiritual nenek dari 8 kaisar Sage Agung adalah harta karun roh nenek kelas 1. Adapun ahli tingkat God King lainnya mayoritas dari mereka menggunakan treasure spiritual Grand Mist tingkat 2 untuk senjata mereka. Hanya 2 atau 3 dari mereka seperti Asura God King yang berhasil mendapatkan harta karun spiritual nenek tingkat pertama yang dibuat oleh dewa pengrajin Cheu Yuan. Namun sekarang, Qin Yu merasa jantungnya berdetak cepat. Seolah-olah ranjau darat meledak di samping telinganya. Pada saat ini Qin Yu merasa pikirannya dengan cepat bergemuruh. Kecepatan berpikirnya perlahan mencapai puncaknya. Harta karun spiritual Grand Mist tingkat pertama ketiganya sebenarnya adalah harta karun spiritual Grand Mist tingkat pertama. Qin Yu menelan ludah. Ekspresi wajahnya juga menjadi kaku. Hanya setelah waktu yang lama Qin Yu secara bertahap pulih kembali normal. Qin Yu terengah-engah dengan suara rendah. Dia dengan tegas menatap 3 harta karun spiritual Grand Mist di hadapannya. Mereka sebenarnya semua adalah harta karun spiritual nenek kelas 1. Qin Yu merasa telapak tangannya panas. Dahinya bahkan berkeringat. Ini benar-benar terlalu mengejutkan. Seandainya itu 3 harta karun spiritual nenek kelas 2, Qin Yu pasti sudah sangat bersemangat. Namun karena mereka adalah 3 harta karun spiritual nenek tingkat pertama, Qin Yu tidak lagi bersemangat, malah dia menjadi ketakutan. Di seluruh alam ilahi jumlah harta karun spiritual Grand Mist tingkat pertama hanya berjumlah sekitar 10 gabungan. Dapat dikatakan bahwa kelahiran harta karun spiritual nenek tingkat pertama akan mengguncang seluruh alam ilahi. Namun pada saat ini di sebuah pulau kecil di sekitar istana laut gunung, Qin Yu memperoleh 3 harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Selanjutnya itu diberikan kepadanya dengan tujuan memberi selamat pernikahannya. Qin Yu tiba-tiba menyerap 3 harta karun spiritual nenek ke dalam tubuhnya. 3 harta karun spiritual Grand Mist kelas 1 tidak peduli apa, saya sama sekali tidak bisa membiarkan para God Kings of the Divine Realm mengetahuinya. Jika mereka mengetahuinya maka kurasa mereka akan membunuhku untuk merebut mereka. Qin Yu tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika God Kings mengetahui bahwa ia memiliki 3 harta spiritual Grand Mist tingkat pertama. Lagi pula selain harta karun spiritual luhur yang dimiliki Celestial Agung, item yang paling berharga adalah harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Setelah menempatkan 3 harta karun spiritual Grand Mist di dalam tubuhnya, Qin Yu juga telah tenang. Qin Yu sudah punya rencana. Pada saat yang sama dia menebak siapa orang yang mengiriminya hadiah itu. Untuk dapat memberikan 3 harta karun spiritual Grand Mist kelas 1 sekaligus, kurasa bahkan surgawi agung yang tak terkekang tidak akan mampu melakukan itu.
Qin Yu dengan jelas mengingat apa yang dikatakan Unfetered Exalted Celestial. The Unfetered Exalted Celestial telah dengan jelas mengatakan sebelumnya, bahwa Martial Brother tertua tidak miskin seperti dia dan Elder Martial Brother kedua. Untuk dapat memberikan 3 harta karun spiritual Grand Mist tingkat pertama sekaligus orang itu memang sangat kaya. Qin Yu memiliki senyum di wajahnya. Masalah ini ada 100% kemungkinan itu terkait dengan Floating Feathers Exalted Celestial yang misterius. Jika pemuda bermata perak berambut perak itu adalah seorang God King maka tuannya pasti adalah bulu terapung surgawi. Jika pemuda bermata perak berambut perak itu adalah Celestial Agung, maka dia hanya bisa menjadi Floating Feathers Exalted Celestial, siapa tuannya kemudian. Ketika Qin Yu memikirkan hal ini dia tidak berani berpikir lebih jauh. Ketika saya kembali ke Floating Snow City saya benar-benar dapat mengatakan bahwa saya telah memperoleh hadiah yang diberikan oleh Floating Feathers Exalted Celestial. Qin Yu telah membuat keputusan di dalam hatinya. Pertama-tama aku akan mengambil Jade Spring Gold itu. Jika saya mampu memenangkan tempat kandidat yang dipilih pertama hanya dengan Jade Spring Gold maka itu akan bagus. Jika saya tidak dapat melakukan itu maka saya akan mengambil harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Qin Yu sangat percaya diri. Qin Yu benar-benar tidak percaya bahwa ia tidak akan mampu menang melawan Zhou Xian dengan harta karun spiritual nenek kelas 1. Setelah memperoleh 3 harta karun spiritual nenek tingkat pertama ini Qin Yu secara alami penuh dengan keyakinan. Pada hari-hari berikutnya Qin Yu dengan santai mengunjungi berbagai pulau yang berbeda di sekitar Istana Laut Gunung. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata Qin Yu dan kandidat lainnya sudah berada di Istana Laut Gunung dan pulau-pulau sekitarnya selama hampir 9 tahun. Qin Yu terbang di langit di atas lautan. Gaun hitamnya berkibar tertiup angin. Dia memiliki senyum di wajahnya. Tuan pemuda bermata perak berambut perak itu benar-benar murah hati. Mutiara spiritual asal api ini setelah seseorang mengasimilasinya ke dalam tubuh, seseorang akan sangat mudah untuk mencapai level God King. Mutiara spiritual asal api adalah harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Itu adalah mutiara spiritual yang lahir dari asal mula api seluruh kosmos. Jika seseorang berasimilasi dengannya maka setelah memurnikannya seseorang akan dapat dengan mudah mengontrol setiap tingkat nyala api. Seseorang juga akan dapat dengan mudah berasimilasi ke dalam Origin of the Fire di mana seseorang akan memahami hukum kosmos dengan lebih mudah. Ini benar-benar hadiah terbaik untuk anak masa depan saya, Qin Yu sangat senang. Adapun gaun hujan ungu, itu juga merupakan harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Setelah seseorang memperbaikinya dan memakainya maka bahkan ahli level God King akan merasa sangat sulit untuk membunuh orang yang mengenakan gaun hujan ungu. Memberikan ini kepada Lear juga yang paling sempurna. Qin Yu tidak bisa menahan kegembiraannya. Saat Qin Yu memikirkan hal ini dia segera tiba di wilayah udara di atas Pulau Levitation. Saat ini banyak orang sudah berkumpul di Pulau Levitation. Para peserta dari pencarian pengantin pria ini mereka semua telah berusaha sekuat tenaga untuk mencari surga surgawi yang terapung dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun selain Qin Yu tidak satu pun dari mereka berhasil bertemu dengannya. Qin Yu turun di bawah Istana Laut Gunung. Saat ini Queen Hou dan Shen Tufan sudah ada di sini. Orang-orang di sekitar Istana Laut Gunung menambahkan Qin Yu berjumlah 11. Istana Surgawi Serigala, bagaimana kabarmu selama ini? Apakah Anda berhasil menemukan Floating Feathers Exalted Celestial? Di lokasi yang jauh dari Qin Yu ada 3 orang yang mengobrol satu sama lain. Jangan bicarakan itu. Dalam beberapa tahun terakhir ini saya tidak pernah santai sedikit pun. Namun lupakan saja. The Floating Feathers Exalted Celestial bukanlah seseorang yang akan Anda temui hanya karena Anda ingin. Istana Serigala Surgawi itu menghela nafas tanpa daya. Tak satu pun dari kami bersaudara yang berhasil menemukan bulu terapung surgawi.
Tampaknya calon tempat yang dipilih pertama ini adalah Grandmaster Qin Yu atau Zhou Xian. Istana Surgawi Serigala mengangguk. Namun saya mendukung Grandmaster Qin Yu. Grandmaster Qin Yu telah menggunakan ketekunan dan kemampuannya untuk mendaki ke puncak Heaven Connecting Flight of Steps. Meskipun Anda tidak melihatnya dalam periode waktu hampir setengah tahun, saya melihat Grandmaster Qin Yu tersentak turun dari Heaven Connecting Flight of Steps berkali-kali. Qin Yu, Anda juga telah kembali. Kuyin Hou berkata sambil tersenyum. Aku juga baru saja kembali ke Istana Laut Gunung setengah bulan yang lalu. Apakah Anda juga tidak berhasil menemukan Floating Feathers Exalted Celestial? Jangan pedulikan itu. Bahkan sekarang saya belum mendengar satupun di antara kami 18 yang berhasil menemukan bulu terapung surgawi. Qin Yu sedikit tersenyum. Kuyin Hou ini sebelum Qin Yu bisa mengatakan apa-apa dia sudah menentukan bahwa Qin Yu tidak bertemu dengan bulu terapung surgawi. Kakak Duanmu telah kembali juga, Shen Tufan tiba-tiba berkata. Qin Yu dan Kuyin Hou melihat ke arah yang Shen Tufan. Duanmu Yu saat ini sedang terbang ke sini. Setelah dia melihat Qin Yu dan mereka, dia langsung terbang ke arah mereka. Saat Duanmu Yu mendarat, Kuyin Hou yang pertama bertanya, "Brother Duanmu, apakah Anda berhasil bertemu dengan bulu terapung surgawi?" Duanmu Yu tersenyum ringan sambil menggelengkan kepalanya. "Tidak, bagaimana dengan kalian?" Duanmu Yu melihat ke Qin Yu dan mereka. Kuyin Hou dan Shen Tufan menggelengkan kepala. Adapun Qin Yu, dia hanya tersenyum. Qin Yu merasa sulit untuk mengatakannya seperti itu, bagaimanapun dia tidak yakin tentang identitas pemuda bermata perak berambut perak. Melihat senyum Qin Yu, Duanmu Yu berpikir bahwa Qin Yu juga tidak bertemu dengan Floating Feathers Exalted Celestial. Semuanya kurasa tidak akan banyak gunanya kita tetap tinggal di sini. Selain itu juga mendekati tenggat waktu 10 tahun yang diberikan Kaisar Sage Utara terbesar kepada kami. Haruskah kita kembali sekarang? Duanmu Yu memandang semua orang dan menyarankan. Qin Yu, Kuyin Hou, dan Shen Tufan saling melirik. Kemudian semua mengangguk untuk menunjukkan persetujuan mereka. Segera setelah itu semuanya terbang dari Pulau Levitation. Mereka melanjutkan terbang menuju tanah alam ilahi. Setelah mendarat di jalan lempengan hitam sederhana dan tanpa hiasan di kota salju terapung, Qin Yu, Shen Tufan, Kuyin Hou, dan Duanmu Yu mengucapkan perpisahan satu sama lain. "Aku akhirnya kembali." Qin Yu memiliki senyum di wajahnya. Ketika ia memperoleh 3 harta karun spiritual nenek tingkat pertama, Qin Yu sudah benar-benar yakin bahwa calon tempat yang dipilih pertama untuk pencarian pengantin pria akan menjadi miliknya. Qin Yu tiba di rumah kayu, Paman Lan dan Lier seharusnya ada di dalam itu kan? Qin Yu berdiri di depan rumah kayu. Dia sedang berpikir di dalam hatinya. Namun saat ini, "Yu kecil, kamu bisa masuk." Suara Jiang Lan terdengar di benak Qin Yu. Kemampuan seorang God King memang luar biasa. Qin Yu berseru dalam hatinya. Dia kemudian langsung berjalan menuju pintu masuk rumah kayu. Kedua penjaga yang berdiri di pintu masuk tampaknya telah menerima transmisi dari Jiang Lan dan tidak menghalangi Qin Yu. Paman Lan dan Lier berada di salah satu halaman terjauh di dalamnya. Qin Yu sangat yakin, untuk satu energi spasialnya telah menutupi seluruh rumah kayu. Dan kedua karena air mata meteorik, Qin Yu berhasil merasakan di mana Lier berada. Dengan keakraban yang besar Qin Yu berjalan melalui koridor lorong. Segera dia tiba di halaman di dalamnya. Lier telah berdiri di pintu masuk halaman dan melihat sekeliling sepanjang waktu. Ketika dia melihat Qin Yu, dia segera sangat gembira dan mulai berlari ke arahnya. Qin Yu juga langsung mulai memeluk Lier. Paman Lan juga keluar dari halaman. Dia melihat Qin Yu dan Lier saling berpelukan dan tersenyum. "Paman Lan sedang melihat kita harus berhenti." Qin Yu diam-diam berkata pada Lier di samping telinganya. Wajah Lier berubah sedikit merah dan kemudian dia melepaskan Qin Yu. Namun dia masih memegang tangan Qin Yu. Jiang Lan melihat ke Qin Yu dan tersenyum.
Yu kecil bagaimana? Apakah Anda memiliki kepastian untuk mendapatkan tempat kandidat pilihan pertama? Qin Yu mekar dengan senyum. Ya, saya sangat yakin. Jiang Lan tersenyum begitu keras sehingga mulutnya bahkan menjadi bengkok. Saya telah mendengar bahwa Zhou Xian memperoleh hadiah dari guntur hukuman surgawi. Qin Yu tersenyum percaya diri. Paman Lan, lihat saja ketika semua orang berkumpul di istana Kaisar Sage, calon tempat yang dipilih pertama pasti akan menjadi milikku. Kamu bahkan menyimpan rahasia dariku, kata Jiang Lan sambil tersenyum. Qin Yu juga tersenyum dan tertawa. Baiklah, karena kamu memiliki kepastian mutlak, aku juga lega. Nah, orang tua ini di sini tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Jiang Lan mengatakan ini dengan sengaja dan kemudian pergi. Setelah Jiang Lan pergi, Qin Yu dan Lier mulai kembali akrab satu sama lain. Setelah beberapa waktu, Lier berbaring dengan kepala di dada Qin Yu. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara rendah. Kakak Qin Yu, Anda benar-benar memiliki kepastian mutlak dalam mendapatkan tempat kandidat yang dipilih pertama. Saya telah mendengar bahwa Zhou Xian berhasil mendapatkan harta karun spiritual nenek. Qin Yu sedikit tersenyum. Dia mengaitkan hidung Lier yang lurus dan kecil. Anda bisa yakin, meskipun dia berhasil mendapatkan hadiah yang dianugerahkan oleh Thunder Punishment Exalted Celestial, saya berhasil mendapatkan hadiah yang diberikan oleh Unfettered Exalted Celestial dan Floating Feathers Exalted Celestial. Dua Celestial Agung. Lier membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Meskipun aku tidak mampu memastikan identitas dari pria bermata perak berambut perak itu, hadiah yang aku peroleh darinya pasti terkait dengan Floating Feathers Exalted Celestial. Qin Yu tersenyum. Kalau begitu Anda bisa yakin sepenuhnya. Waktu di mana Qin Yu bersama dengan Lier selalu berlalu dengan sangat cepat. Ketika Qin Yu berangkat dari rumah kayu, dia sudah tinggal di rumah kayu selama 3 hari penuh. Hanya setelah dia kembali ke istana awan terapung, dia menemukan bahwa Paman Fu, Qiu Zongfu dan mereka dengan cemas menunggu kepulangannya. Ketika Qin Yu kembali ke kota salju terapung, Paman Fu dan mereka sudah tahu tentang itu. Bagaimanapun mereka mampu merasakan posisi Qin Yu. Mereka telah menyiapkan perjamuan mewah untuk Qin Yu. Namun mereka menunggu selama 3 hari penuh sebelum Qin Yu kembali dari rumah kayu. Qin Yu menghabiskan hari-harinya di Floating Cloud Mansion dengan sangat puas. Dia hanya menunggu hari pertemuan di istana Kaisar Sage. Di dalam taman, masih ada 18 hari lagi sebelum pertemuan di istana Kaisar Sage untuk menentukan siapa yang akan menjadi kandidat terpilih pertama. Qin Yu bergumam pelan. Dia kemudian mengambil kendi anggur di atas meja di sampingnya dan minum seteguk anggur. Pada saat ini seorang pelayan Dewa Surgawi masuk dari jauh. Tuanku, Putri Jiang Yan sedang mencari kehadiran. Anda bisa menyuruhnya datang ke sini secara langsung. Qin Yu segera berkata, untuk Jiang Yan yang datang ke sini mungkin dia juga datang untuk menanyakan apakah dia memiliki kepastian dalam mendapatkan tempat kandidat yang dipilih pertama. Dalam beberapa hari ini ada banyak orang yang datang untuk memeriksa apakah Qin Yu memiliki kepastian. Di antara mereka sebagian dikirim oleh Zhou Xian. Zhou Xian tidak tahu bahwa Qin Yu telah memperoleh 3 harta karun spiritual Grand Mist tingkat pertama. Namun dia tahu bahwa Qin Yu telah memperoleh hadiah yang diberikan oleh Celestial Agung yang tak terkekang. Zhou Xian juga tidak memiliki kepastian bahwa tongkat hitamnya mampu menang melawan labu Qin Yu. Kakak Qin Yu, Jiang Yan datang sendiri. Yaner, ada apa? Qin Yu berkata sambil tersenyum. Hanya dengan melihat ekspresi Jiang Yan, Qin Yu langsung tahu bahwa sesuatu yang menyenangkan telah terjadi padanya. Jiang Yan berkata dengan senang hati. Kakak Qin Yu, kakak Lo Yu telah naik. Jiang Yan berkata dengan bersemangat. Jun Lo Yu. Qin Yu sedikit terkejut. Jiang Yan berulang kali mengangguk dan berkata, tepat sekali, saya telah memperhatikannya sepanjang waktu. 2 tahun lalu dia naik, aku bahkan bertemu dengannya. Qin Yu juga sangat senang,
Anda bertemu dengannya, apa reaksi Loyu untuk itu? Qin Yu menantikan reaksi Jun Loyu. Dalam sudut pandang Jun Loyu, dia mengira Jiang Yan adalah kaisar abadi yang relatif lemah. Namun jika dia tiba-tiba menemukan identitas asli Jiang Yan setelah datang ke alam dewa, maka Jiang Yan tersenyum puas. Hehe, tidak apa-apa. Pada awalnya kakak Loyu sangat terkejut. Namun kemampuannya menerima barang sangat kuat. Karena aku kakak Loyu dibebaskan dari ribuan tahun penambangan yang sulit. Jiang Yan berkata dengan sangat puas. Saya telah kembali ke kota salju terapung untuk beberapa waktu sekarang. Namun Anda menunggu sampai hari ini untuk datang ke tempat saya. Apakah Anda pernah ke tempat Loyu sepanjang waktu? Qin Yu bertanya. Jiang Yan mengangguk riang. Tepat sekali, kakak Loyu berada di kota Luanshan di bawah kota salju terapung wilayah utara. Ciking itu juga ada di sana. Kaisar Qian Ciking. Mata Qin Yu bersinar. Jiang Yan mengangguk dan berkata, tepat sekali, kekuatan Kaisar Qian itu cukup bagus. Ketika dia baru saja naik ke alam ilahi, dia sudah mencapai puncak dari tahap dewa tingkat menengah. Dan sekarang dia sudah menjadi dewa tingkat tinggi. Namun kecuali dia telah mencapai tingkat dewa surgawi, nenek tidak dapat membawanya ke kota salju terapung. Qin Yu tiba-tiba mengerti. Tidak heran dia belum pernah melihat Kaisar Qian bahkan setelah bertahun-tahun di kota salju terapung. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi mendesak emosional di dalam hatinya. Kaisar Qian itu benar-benar orang yang gagah berani. Dia telah tinggal di alam abadi dan iblis selama bertahun-tahun dan jiwanya telah lama membentuk Golden Soul Pellet. Tidak heran dia berhasil dengan mudah merawat Kaisar Iblis Peng dan mereka selama masa kesengsaraan ilahi. Kakak Qin Yu, apakah Anda memiliki kepastian dalam mendapatkan tempat kandidat terpilih pertama untuk pencarian pengantin pria kakak perempuan saya? Jiang Yan mendorong lengan Qin Yu dan bertanya. Qin Yu menyeringai dan berkata, apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Hari ini Istana Kaisar Petapa Kota Salju Terapung wilayah utara terbesar sekali lagi menjadi hidup. 18 kandidat semuanya berkumpul di Istana Kaisar Sage. 13 God Kings semuanya duduk di atas Istana Kaisar Sage. Suara celoteh dan tawa tak henti-hentinya terdengar di seluruh aula istana. Qin Yu, tampaknya persaingan untuk kandidat yang dipilih ini akan terjadi antara Anda dan Zhou Xian. Huiyin Hou berkata sambil tertawa. Qin Yu dan Zhou Xian saling melirik. Keduanya memiliki senyum percaya diri di wajah mereka. Tiba-tiba Qin Yu, Zhou Xian, Duan Muyu, dan semua orang semua mendongak. Pada saat ini Kaisar Bijak Utara Jiang Fan berdiri sambil tersenyum. Segera orang-orang di bawahnya menjadi diam. Melihat semua orang menjadi tenang, Jiang Fan tersenyum dan berkata, semuanya batas waktu 10 tahun telah tiba. Kandidat terpilih pertama untuk pencarian pengantin pria putri saya akan segera ditentukan. Dan sekarang 18 kandidat akan memberikan hadiah mereka. Tatapan Jiang Fan tertuju pada 18 orang di bawah ini. Pada saat ini ayah Zhou Xian Kaisar Sage Barat Laut tertawa keras dan berkata, saudara Jiang, tidak perlu itu merepotkan. Sejauh yang saya tahu kali ini Istana Laut Gunung hanya pengrajin artefak Grandmaster Qin Yu dan putra saya Zhou Xian yang berhasil mendapatkan hadiah yang diberikan oleh surga yang ditinggikan. Itu akan berhasil jika kita berdua menunjukkan hadiah mereka. Jiang Fan tersenyum dan mengangguk. Zhou Xian adalah orang pertama yang berdiri. Dia berjalan ke tengah aula istana. Setelah dia dengan hormat membungkuk kepada 13 God Kings, katanya, paman, hadiah yang aku peroleh ini adalah tongkat api sulfur yang dianugerahkan oleh hukuman guntur celestial agung. Tongkat belerang api ini adalah harta karun spiritual nenek kelas 2. 13 God Kings di atas semuanya mengangguk. Istri Jiang Fan, Chunyurou, mengangguk dan berkata, tongkat api sulfur ini adalah harta karun spiritual nenek kelas 2 dan juga tongkat kerajaan. Karena tongkat adalah lambang kekuatan dan keberuntungan, itu adalah hadiah yang sangat tepat untuk pencarian pengantin pria.
Hou Fei yang berdiri di belakang Asura God King membuat sinyal mata ke Qin Yu. Meskipun Qin Yu tidak cemas, Hou Fei menjadi cemas untuk Qin Yu. Qin Yu sedikit tersenyum pada Hou Fei dan menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepadanya untuk yakin. Pada saat ini Asura God King tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Hadiah Zhou Xian ini memang sangat bagus. Namun mari kita lihat hadiah Qin Yu juga." Jiang Fan itu juga sangat tertarik dengan Grandmaster Artifact Craftsman Qin Yu. Dia segera tersenyum dan berkata, "Saya juga telah mendengar bahwa Qin Yu naik ke atas Heaven Connecting Flight of Steps. Karena itu dia berhasil mendapatkan hadiah yang diberikan oleh Unfettered Exalted Celestial. Naik ke puncak Heaven Connecting Flight of Steps tanpa menjadi God King ini telah menyebabkan semua orang di atas untuk melihat Qin Yu dengan tatapan yang berbeda. Orang-orang di samping semuanya berdiskusi satu sama lain melalui transmisi suara. Qin Yu, tunjukkan hadiahmu." Jiang Fan tersenyum sambil melihat ke Qin Yu. Segera semua orang melihat ke Qin Yu. Qin Yu juga membungkuk ke Jiang Fan dengan senyum di wajahnya. Karena Jiang Fan adalah calon ayah mertuanya, bagaimana mungkin dia kurang sopan santun. Qin Yu berdiri sambil tersenyum. Dia kemudian berjalan ke tengah aula istana dan berdiri di samping Zhou Xian. Sebelum Qin Yu bisa berbicara, Zhou Xian sudah berbicara dengan Qin Yu. "Saudara Qin Yu, Anda telah berhasil mendapatkan hadiah yang diberikan oleh Celestial Agung yang tak terkekang. Aku benar-benar ingin tahu harta macam apa yang telah diberikan oleh Unfettered Exalted Celestial kepada Anda. Ayo keluarkan dan tunjukkan pada kami." Qin Yu tidak cemas, dengan membalikkan tangannya dia mengeluarkan jade Spring God. Berbagai God Kings hadir, semuanya mampu merasakan karakteristik aura ke treasure spiritual Grand Mist ketika mereka melihat kelabu berwarna perunggu. Qin Yu tersenyum dan berkata, "Ini adalah jade Spring God. Labu musim semi giok ini juga merupakan harta karun spiritual nenek kelas 2. Labu mampu mengeluarkan jade Spring untuk menyerang atau mengikat target." Mendengar bahwa Qin Yu juga telah mengambil harta karun spiritual nenek kelas 2, Zhou Xian mulai tersenyum. Karena keduanya adalah harta spiritual nenek kelas 2, mana yang lebih baik? Jiang Fan tersenyum dan berkata, "Menurut aturan yang telah kami tetapkan, 13 God Kings akan menjadi juri. Siapapun yang berhasil mendapatkan lebih banyak God Kings untuk mendukung mereka akan menjadi pemenang." Cunyu Rou malah tersenyum dan berkata, "Meskipun kedua hadiah itu adalah harta karun spiritual nenek kelas 2, saya percaya bahwa tongkat ini lebih meriah dari suatu barang. Seharusnya sedikit lebih baik. Sayangnya saya tidak memiliki kewenangan untuk menghakimi." Qin Yu melirik Cunyu Rou. "Calon mertua saya tampaknya mendukung Zhou Xian." Qin Yu memiliki sedikit senyum di wajahnya. Sepertinya tidak ada peluang besar untuk menang dengan jade Spring God ini. Pada saat ini para God King semua bersiap untuk menilai kedua item tersebut. "Tolong tunggu sebentar." Suara Qin Yu terdengar di seluruh aula istana. Semua God Kings berhenti untuk melihat Qin Yu. Zhou Xian mengerutkan kening. "Saudara Qin Yu, para God Kings sedang mempersiapkan penilaian mereka. Bagaimana Anda bisa mengganggu God Kings? Qin Yu, tolong bicara jika Anda punya sesuatu." Jiang Fan berkata sambil tersenyum. Karena Qin Yu adalah pengrajin artefak Grandmaster, dia masih memiliki otoritas untuk berbicara. Qin Yu melihat ke-13 God Kings di atas panggung. Dia berkata dengan suara yang jelas, "Ya ampun, aku tidak mengatakan bahwa hadiahku adalah labu musim semi giok ini. Semuanya tidak perlu menilai labu musim semi giok melawan tongkat belerang api. Bukan labu musim semi giok ini." Mayoritas orang di aula istana menjadi bingung. Qin Yu tersenyum dan berkata, "Sebelumnya Saudara Zhou Xian meminta saya untuk mengambil hadiah yang diberikan kepada saya oleh surga yang tidak terkekang untuk ditunjukkan kepada semua orang, oleh karena itu saya mengeluarkannya. Namun itu tidak berarti bahwa hadiah saya adalah labu musim semi giok ini. Dalam hal ini Saudara Qin Yu, apa hadiah Anda?
Anda harus tahu bahwa hadiah ini haruslah sesuatu yang dianugerahkan oleh Celestial yang mulia. Kata Zhou Xian di sampingnya, tentu saja aku tahu tentang itu. Qin Yu melirik Zhou Xian. Dia kemudian melihat 13 God Kings di platform di atas. Hadiah saya bukanlah Jade Spring God yang dianugerahkan oleh Unfettered Exalted Celestial. Sebaliknya itu adalah Gauze Feather Blade yang diberikan oleh Floating Feathers Exalted Celestial. Qin Yu segera mengambil Jade Spring Labu. Pada saat yang sama pedang pertempuran hitam dengan cahaya merah yang mengalir melalui permukaannya telah muncul di hadapannya. Bulu terapung langit agung. Ekspresi Zhou Xian mengalami perubahan besar. Berbagai dewa surgawi di aula istana semuanya terkejut. Bahkan 13 God Kings di atas memiliki ekspresi beku. Celestial tertinggi yang paling kuat dan misterius di antara 3 Celestial agung yang agung, bulu-bulu yang mengambang. Qin Yu terus berbicara dengan suara yang jelas. Pedang ini disebut Gauze Feather. Itu juga merupakan harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Hadiah untuk mengungkapkan ketulusan saya adalah Gauze Feather Blade ini. Hadiah yang dianugerahkan oleh Floating Feathers Exalted Celestial. Harta karun spiritual nenek kelas 1. Seluruh istana Kaisar Sage Utara terbesar telah terdiam. Hanya suara Qin Yu yang terus bergema di aula istana. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.